Mary Riana. Mary Riana merupakan seorang pengusaha, penulis, dan juga motivator dari Indonesia. Wanita kelahiran Jakarta, 29 Mei 1980 ini merupakan anak pertama dari pasangan Insinyur Suwanto Sastro Saputro dan Lydia Sania. Mary Riana pernah bersekolah di Sekolah Dasar Don Bosco Pulau Mas, kemudian dilanjutkan di SMP Santa Ursula dan SMA Santa Ursula, kemudian S1. Pada tahun 1998, setelah lulus dari SMA, Mary Riana ingin melanjutkan studinya di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Elektro. Namun keinginannya tersebut gagal karena adanya kerusuhan besar pada saat itu di Jakarta. Karena kondisi yang tidak aman, ayahnya yaitu Insinyur Suwanto mengirim Mary untuk kuliah di luar negeri, dan Singapura yang dipilih karena sistem pendidikan yang dimiliki bagus. Pada tahun 1998, Mary Riana mulai kuliah di Nanyang Technological University dengan jurusan Electrical and Electronic Engineering. Jurusan tersebut ia pilih karena jurusan tersebut paling masuk akal baginya, yang saat itu bercita-cita menjadi insinyur. Namun sebelumnya, Mary Riana pernah gagal saat tes bahasa Inggris di universitas itu. Karena tanpa adanya persiapan yang memadai, pada saat itu pula dana yang dimiliki Mary tidak memadai, sehingga ia meminjam dana beasiswa dari bank pemerintah Singapura, dan ia harus melunasi pinjaman tersebut setelah lulus dari kuliah dan bekerja. Oleh karena pinjaman itu, Mary Riana harus berhemat. Pada pagi hari, ia hanya makan mie instan. Pada siang hari, ia hanya memakan 2 lembar roti tanpa selai. Dan pada malam hari, ia harus mengikuti seminar dan perkumpulan agar mendapat makan gratis. Untuk minum, ia mengambil air dari... Setelah memasuki tahun kedua kuliah, Mary menyadari bahwa hidupnya tidak mengalami perubahan. Walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan dan juga pengalaman bisnis, ia mulai membangun mimpinya dengan mengumpulkan berbagai informasi dari mengikuti seminar dan juga organisasi kemahasiswaan yang berhubungan dengan bisnis. Mary mulai terjun ke dunia bisnis meski tanpa pengalaman dan pengetahuan bisnis. Tidak biasa, tidak cukup. Ia mencoba peruntungan di berbagai peluang bisnis, mulai dari bisnis pembuatan skripsi, mencoba menanam saham, bisnis MLM, namun semua berakhir dengan kegagalan. Setelah menyelesaikan kuliahnya dan mempersiapkan diri dengan matang, Mary bersama dengan Alva Jenderasa, yaitu teman kuliah yang kini menjadi suaminya itu, mulai menjalankan bisnis bersama. Kemudian Mary memulai karir dari sektor penjualan di bidang jasa keuangan sebagai penasehat keuangan. Saat menjadi penasehat keuangan, ia harus menghadapi berbagai tantangan. Walau banyak mengalami kegagalan, tanpa merasa. Dengan usaha yang dilakukannya, Mary sukses sebagai financial consultant yang menjual produk keuangan dan perbankan. Dalam karirnya, ia berhasil melunasi hutangnya pada negara Singapura. Pada tahun pertama bekerja, ia mendapat penghasilan sebesar 1,5 miliar rupiah. Pada tahun 2003, ia mendapat penghargaan penasehat baru teratas yang notabene sangat diidamkan oleh banyak orang yang berprofesi sebagai penasehat keuangan. Pada usianya yang ke-30 tahun, Mary membuat resolusi baru, yaitu memberi dampak positif bagi 1 juta orang di Asia, terutama di Indonesia. Pada tahun 2005, ia mendapatkan penghargaan sebagai Top Agency of the Year dan Top Rookie Agency. Terdapat 40 penasehat keuangan dalam perusahaannya dan semuanya masih berumur sekitar 21 hingga 30 tahun. Mimpinya yang ingin memberi dampak positif bagi 1 juta orang di Asia, terutama Indonesia. Ia telah mengeluarkan buku berjudul Mimpi $1 Juta yang berisi tentang kisahnya yang menghasilkan $1 juta pada usia yang ke-26 tahun.